شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Kita berharap semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang kelima, yaitu bab tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sudah kita pelajari yaitu hadis yang pertama, hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam wujud manusia lalu mengajarkan kepada kaum muslimin tentang derajat di dalam agama Islam, tingkatan keimanan di dalam agama Islam, yaitu al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Tingkatan yang paling tertinggi di dalam agama Islam adalah ihsan, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, pasti Allah melihatmu. Perasaan ihsan yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihadapkan dengan perintah-perintah atau dihadapkan dengan larangan-larangan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika menjalankan perintah ibadah, dia melaksanakan ibadah itu betul-betul dia seakan-akan melihat Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dengan maksimal, dia menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, kemudian kualitasnya dia perhatikan. Ibadahnya betul-betul seakan-akan dia sedang beribadah atau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dia menghadirkan hati sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika dia berhadapan dengan larangan-larangan Allah, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia tidak berani melakukan hal-hal seperti itu karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ihsan. Kemudian hadis berikutnya, atsani, hadis yang kedua, yaitu an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Kebaikan akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum. Ini adalah hadis yang agung, dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Walaupun hadis ini kelihatannya ringkas, kelihatannya sangat pendek, namun maknanya sangat luas dan dalam. Maka seringkali hadis-hadis semacam ini dinamakan dengan Jawami'ul Kalim.
Hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Sedikit lafadznya, sedikit kalimatnya, namun maknanya luas. Contohnya hadis yang kita baca ini. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin secara umum, kepada umatnya secara umum, terkhusus kepada sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang mana sahabat Mu'ad bin Jabal ini diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan Rasulullah SAW saking banyaknya wasiat yang beliau sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, beliau ikut mendampingi sahabat Mu'ad sampai ke pintu gerbang kota Madinah. Bahkan sahabat Mu'ad bin Jabal di atas kendaraan Rasulullah yang berada di bawah, berjalan kaki sambil menuntun kendaraannya sahabat Mu'ad bin Jabal. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah SAW. Karena beliau merasa pertemuan mereka itu pertemuan yang terakhir, karena sedang dekat ajal Rasulullah SAW. Beliau sampai mengantar sahabat Mu'ad ke luar kota Madinah atau di pintu gerbang kota Madinah. Banyak sekali wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah hadis yang kita baca ini, yaitu ada 3 wasiat atau ada 3 pesan. Pesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kalimat haitsuma kunta bermakna di mana saja dan kapan saja. Bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Di mana saja, tempat apa saja, di mana saja tempatnya, apakah bersama orang ataupun sendirian, ataukah dilihat atau tidak dilihat oleh orang, maka selalu bertakwa kepada Allah. Tempatnya apakah di rumah atau di kantor, di rumah atau di tempat pekerjaan, di rumah atau di hotel, semuanya harus selalu diliputi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kapan saja, mau waktu siang maupun malam, waktu pagi maupun sore, selalu diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi susah maupun sulit, semuanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan at-taqwa sebagaimana yang sudah kita kenal, ya, takwa itu adalah al-wiqayah, yaitu menghindarkan atau menjaga diri kita. Al-wiqayah atau pencegahan, itu makna at-taqwa secara bahasa. Seringkali takwa ini digandengkan dengan kalimat yang lain, seperti kalimat al-bir wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Padahal kalau secara istilah, takwa itu mencakup seluruh kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu juga makna takwa secara istilah. Tapi kadangkala digandeng kebaikan dan juga takwa. Maka di sini ada kaidah yang masyhur disebutkan oleh para ulama, kalimat yang idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Apabila bersama maka berpisah, apabila berpisah maka bersama. Maksudnya apa? Maknanya, apabila dua kalimat itu bersama maka maknanya berbeda-beda. Kalimat al-bir sendiri, kalimat at-taqwa sendiri apabila disebutkan bersamaan. Namun kalau disebutkan sendiri-sendiri, disebutkan masing-masing, maka maknanya sama. Al-bir ya taqwa, at-taqwa ya al-bir. Begitupun ya kalimat-kalimat yang lain, ya, al-iman dan at-taqwa, ya, iman dan takwa. Ini juga sama. Fakir dan miskin, dan kalimat-kalimat yang lain. Maka kalau ketika kalimat itu disebutkan secara terpisah, seperti hadis ini, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, maka mencakup segala kebaikan, menjalankan kebaikan-kebaikan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa karena disebutkan secara terpisah.
Begitupun albir kalau disebutkan secara terpisah, maka mencakup juga takwa di dalamnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, ya, bukan kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi merupakan kebaikan yaitu engkau mendirikan salat, engkau beriman kepada Allah, mendirikan salat, membantu orang lain dan seterusnya. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai seseorang menginfakkan apa-apa yang dia cintai. Tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Disebutkan albirra sendiri, maka juga mencakup ketakwaan di dalamnya. Namun kalau disebutkan secara bersamaan seperti ayat yang kita bacakan tadi, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka albir maknanya sendiri, at-taqwa maknanya sendiri. Albir berarti menjalankan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan albir. Orang yang melakukannya dinamakan abror. Nah, balasannya yaitu tentunya surga. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang abror itu, orang-orang yang melakukan kebaikan itu tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kebalikannya yaitu fujar, orang-orang yang tidak bir, mereka yang tidak melakukan kebaikan dinamakan fajir, ya, atau fujar. Innal fujjara lafi jahim atau lafi sijin. Sesungguhnya orang-orang fujar itu berada di neraka jahim. Albir, ya, itu kebaikan. Adapun at-taqwa kalau disebutkan secara bersamaan berarti at-taqwa punya makna lebih khusus, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan inilah makna asal takwa. Makna asal takwa itu adalah lebih khusus kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, itulah takwa. Sebagaimana Rasulullah SAW seringkali menggunakan kalimat takwa, misalkan dengan kalimat ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, atau cegahlah diri kalian dari api neraka walau hanya satu biji kurma. Dengan bersedekah satu biji kurma itu bisa mencegah diri kita dari api neraka. Dan ini menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makna dalam hadis ini umum, ya, yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi SAW yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada dan kapan saja kalian berada. Adapun wasiat yang kedua yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti kebaikan itu dengan keburukan. Jadi sebelum kita masuk wasiat yang kedua, inti pembahasan dari hadis ini atau korelasinya hadis ini dengan bab muraqabah, yaitu bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Orang itu dia bisa sampai pada tingkatan ini, bertakwa kepada Allah di mana saja berada, kapan saja berada, kalau dia memiliki muraqabatullah, memiliki perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah, dia akan bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Ada orang atau tidak ada orang, dia akan menjalankan kebaikan. Dilihat atau tidak dilihat, dia tetap berbuat kebaikan. Atau sebaliknya, ada orang atau tidak ada orang, dia akan menjauhi keburukan. Dilihat atau tidak ada yang melihatnya, dia selalu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka sampai pada tingkat ini karena menghadirkan perasaan muraqabatullah.
Jadi ini pentingnya seseorang memiliki perasaan muraqabatullah, membuat dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang sampai pada tingkatan seperti ini. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menafsirkan hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan beberapa kisah orang-orang yang bertakwa kepada Allah di mana saja berada karena merasa diawasi oleh Allah. Di antaranya disebutkan oleh beliau Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat faqala laha ma yarana illal kaukab. Ada seorang laki-laki yang mengajak berzina seorang perempuan di padang pasir yang tidak ada siapapun di sana, di dalam kegelapan malam. Tidak ada siapapun di malam yang gelap di padang pasir. Laki-laki ini mengajak perempuan tersebut untuk berbuat zina. Maka perempuan ini tidak mau memenuhi ajakan tersebut. Kata laki-laki ini, tidak ada yang melihat kita di sini illal kaukab. Di sini kecuali bintang-bintang saja yang ada di sini. Yang lain tidak ada, manusia tidak ada yang melihat kita. Qalat, maka wanita ini mengatakan, fa aina mukaukibuha. Kalau yang ada di sekitar kita hanya bintang-bintang, di mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kita di sini. Yang menciptakan bintang-bintang itu lebih bisa melihat kita di sini. Disebutkan juga, akrahu rajulun imra'atun ala nafsiha wa amaraha bi ghalqil abwab faqala laha hal baqiya baban lam yughlaq qalat na'am al-babul ladzi bainana wa bainallahi ta'ala falam yata'arrad laha. Ada seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita untuk berbuat zina dengannya di dalam rumah. Maka dia perintahkan wanita ini, karena dipaksa, dia perintahkan untuk menutup semua pintu, semua jendela. Maka dia mengatakan, apakah semua pintu sudah tertutup? Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada pintu yang terbuka sama sekali. Kata dia, naam, betul. Yang tersisa hanyalah pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertutup. Walaupun semua pintu sudah kita tutup, pintu antara kita dengan Allah tidak pernah tertutup. Allah selalu melihat di mana saja, kapan saja seseorang berada. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah, Allah Maha melihat. Dan Maha melihatnya Allah itu sempurna, tidak terbatas sedikit pun. Kalau penglihatan manusia terbatas, tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka wanita ini pun enggan memenuhi ajakan laki-laki tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kadangkala kita ini ketika bersama orang, kita seakan-akan orang yang sangat soleh. Tapi ketika berada di sendirian, mungkin kita berteman dengan iblis. Kata sebagian ulama, jika engkau berada di keramaian, engkau seakan-akan sedang atau engkau seakan-akan orang yang paling bermusuhan dengan iblis. Tapi ketika engkau berada di sendirian, engkau bersama iblis, teman sejati. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak memiliki muraqabatullah, maka bisa-bisa terjerat di dalam sifat kemunafikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu khawatir akan sifat-sifat seperti ini, yaitu sifat kemunafikan. Sebagian mengartikan kemunafikan itu adalah engkau ketika zahirnya lain sedangkan batinnya lain. Di saat keramaian lain, di saat sendirian lain. Itu termasuk kemunafikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan wa ikhtilafis sirri wal alaniyah wa ikhtilafid dukhuli wal khuruj. Di antara tanda kemunafikan adalah beda antara lisan dan hati. Lisannya lain, hatinya lain. Wa ikhtilafis sirri wal alaniyah, ketika sendirian lain, ketika sedang bersama orang lain.
wa ikhtilafi dukhuli wal khuruj, ketika keluar lain, ketika masuk lain, ketika keluar lain. Ini diantara kemunafikan. Kemudian kata sebagian ulama salaf, khusyu'un nifaq antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Kekhusyuan seorang munafik itu adalah jasadnya terlihat khusyuk, jasadnya terlihat ingat kepada Allah, namun hatinya tidak ada kekhusyuan. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Disebutkan juga oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, inna akhwafu ma akhafu alaikum al-munafiqul alim atau al-munafiqul alim. Sesungguhnya yang aku khawatirkan pada kalian adalah munafiknya orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah munafiknya orang-orang yang berilmu. Qalu wa kaifa yakunul munafiqu aliman. Maka para sahabat yang lain bertanya, bagaimana bisa seseorang itu munafik di dalam keilmuan, atau dia orang alim yang munafik? Qala yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawri au qala al munkar. Dia ketika berkata dengan penuh hikmah, berkata dengan sangat bagus, berkata dengan penuh nasihat, tapi justru dia yang melanggar kemungkaran, dia yang terjerumus di dalam kemungkaran. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka kita semua selalu saling menasihati, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain. Taib. Adapun wasiat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini disebutkan oleh sebagian ulama, termasuk diantaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kata beliau, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang walaupun dia berusaha untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin, tapi namanya manusia, tetap saja ada kalanya, ada saatnya dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Walaupun dia sudah berusaha bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada, kapan saja, namun kita hanyalah manusia biasa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna 100% setiap saat di mana saja dia berada, dia bertakwa kepada Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan dari wali-wali Allah yang sudah sampai pada tingkat istiqomah. Adapun kita yang baru melatih diri untuk bertakwa, kita baru jatuh bangun, ya, kadangkala bertakwa, kadangkala sulit, kadangkala berbuat kebaikan, kadangkala berbuat keburukan. Maka ini kabar gembira bagi kita semuanya. Walaupun kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk selalu mengikuti keburukan itu dengan kebaikan. Isyarat bahwasanya pasti saja kalian akan terjerumus ke dalam keburukan. Jika kalian terjerumus dalam keburukan, maka jangan putus asa, jangan menyerah, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan Masya Allah, inilah kabar gembira, ya, bahwasanya keburukan-keburukan itu akan dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Maka seorang hamba selalu melakukan kebaikan, tidak pernah berputus asa dalam melakukan kebaikan, walaupun dia merasa dirinya sangat buruk, dia merasa dirinya penuh dengan perbuatan dosa. Jangan menyerah, jangan putus asa untuk melakukan kebaikan. Karena justru dengan kebaikan itulah yang akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Bahkan bisa jadi kebaikan-kebaikan di masa lalu itu akan menghapus keburukan-keburukan di masa mendatang. Karena dia punya kebaikan yang sangat banyak di masa lalu, itu bisa menghapus keburukannya yang dia lakukan di kemudian hari. Kita ingat kisah tentang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang menulis surat kepada penduduk Mekah kalau Rasulullah SAW akan melakukan penyerangan kepada penduduk Mekah. Dan ini sangat berbahaya.
Kalau surat itu bisa sampai kepada orang-orang Quraisy, tidak ada ceritanya Fathul Mekah. Namun dengan izin Allah, Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian mengkabarkan bahwa ada salah satu sahabat Hatib bin Abi Balta'a mengirimkan surat untuk penduduk Mekah akan adanya penyerangan kepada mereka, dan surat itu dititipkan melalui seorang wanita yang dililitkan di atas rambutnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengejar wanita tersebut, kemudian merampas kembali suratnya itu. Dibawalah surat itu ke hadapan Nabi SAW, kemudian Rasulullah memanggil Hatib bin Abi Balta'a. Ya Hatib, ma hadza? Wahai Hatib, apa ini? Melihat itu sahabat Umar bin Khattab, ya, dengan keberaniannya, dengan cemburunya dia dengan kebaikan, dengan keburukan, tidak mau ada syariat Allah yang dilanggar, maka beliau segera mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini, karena dia orang munafik. Karena ini perbuatan pengkhianatan. Rasulullah itu sangat merahasiakan penyerangan, karena beliau tahu betul strateginya orang-orang Quraisy itu jangan sampai ketahuan kalau mereka diserang. Kalau mereka tahu diserang, mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi penyerangan tersebut. Ya, beliau orang Quraisy, beliau faham strateginya orang-orang Quraisy. Maka beliau rahasiakan berita tersebut, penyerangan kepada kota Mekah, sampai kepada istri-istrinya pun beliau tidak bocorkan kapan dilakukan penyerangan. Tapi tiba-tiba ada seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'a, mengirimkan surat bahwa akan dilakukan penyerangan pada tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Ini pengkhianatan. Maka sahabat Umar bin Khattab ingin memenggal kepala itu, namun dicegah oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar. Hatib ini sahabat yang ikut perang Badar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat isi hati para pasukan di perang Badar, kemudian Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sekehendak kalian, lakukan sesuka kalian, sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Sahabat Hatib pun tidak dihukum, dibebaskan oleh Nabi SAW gara-gara punya kebaikan. Kebaikannya apa? Ikut di perang Badar. Masya Allah, gara-gara dia ikut di perang Badar, keburukannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya kebaikan. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah itulah yang bisa menghapus keburukan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Di antaranya ya hadis yang kita baca ini, yaitu ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Ataupun dalam hadis yang lain tentang beberapa amalan tertentu seperti amalan sholat, kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian ada sungai yang lewat di depan rumahnya, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali sehari dari sungai tersebut, hal yubqa atau hal yubqi min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak tersisa sama sekali. Kata beliau, fakadzalikas shalawatul khams, begitulah salat 5 waktu, tukaffiru biha as-sayyi'at, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa. Atau dalam hadis yang lain, as-shalawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan, atau wal umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma majturibatil kabair. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan dari satu puasa ke puasa Ramadan berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, itu semua untuk menghapus dosa. Majtunibatil kabair, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan seperti itu, amalan salat 5 waktu, amalan salat Jumat, amalan puasa Ramadan, amalan umrah atau amalan ibadah haji, semuanya itu akan menghapus dosa-dosa.
Dan kita sangat butuh sekali untuk menghapus dosa-dosa tersebut, karena kita sadar setiap saat kita selalu terjerumus dalam perbuatan dosa, disadari atau tidak disadari. Maka ikuti dengan kebaikan. Di antaranya adalah salat 5 waktu, kemudian salat Jumat, kemudian puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Ada beberapa puasa yang disebutkan secara khusus bisa menghapus dosa 1 tahun, bisa menghapus dosa 2 tahun. Puasa Arafah, kemudian ada puasa Asyura. Puasa-puasa yang secara khusus menghapus dosa. Termasuk juga zikir seperti istighfar, yang mungkin sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bab tentang taubat, ya, istighfar, ya. Dengan selalu membaca istighfar, Allah mengampuni dosa-dosa seseorang. Dan secara umum amalan-amalan soleh itu akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Taib. Kemudian wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Tentunya ini secara khusus dipesankan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, karena beliau akan berdakwah ke negeri Yaman, terkhusus kepada orang-orang yang akan berdakwah, kepada para guru, para ustadz, dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak itu bisa lebih berpengaruh di masyarakat daripada ucapan, daripada ilmu yang diajarkan. Kita tahu para ulama selalu menekankan untuk memiliki adab, memiliki akhlak sebelum memiliki ilmu. Kalau seorang itu memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Di sini pesan Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu sering bergaul dengan manusia, ini ada kelebihan, ada keutamaan berbeda dengan orang yang tidak bergaul dengan manusia. Ada orang yang selalu menyendiri, tidak mau bergaul. Ditanya kenapa? Kalau bergaul nanti sakit hati. Ketika ada ucapan orang, ucapan temannya yang tidak enak, membuat dia sakit hati, mudah tersinggung. Kalau begitu mendingan saya menyendiri, tidak usah bergaul. Nah, kata Nabi SAW, seorang muslim yang bergaul dengan orang lain dan dia sabar dengan gangguan mereka lebih utama, lebih afdol daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan orang lain. Yang penting kita bersabar dari gangguan tersebut. Di antara akhlak yang baik adalah bersabar dari gangguan orang tersebut. Gangguan orang kepada kita yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, orang yang memiliki akhlak yang baik, Allah akan sempurnakan amalan-amalannya. Kebaikan-kebaikannya akan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang lurus. Ini termasuk akhlak, ya, berkata yang baik, berkata yang lurus, berkata yang jujur, berkata yang benar, berkata yang sopan, tidak menyinggung orang lain. Ini semua akhlak yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ucaplah ucapan yang lurus. Apa balasannya? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ya, kalau punya akhlak yang baik, jaminannya amalannya akan diperbaiki, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala seseorang itu dimasukkan ke dalam surga karena akhlaknya yang baik, membantu orang, senyum kepada orang lain, punya perasaan penyayang kepada orang lain, ya, karena dia merasa ibah ketika melihat orang kesulitan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Dalam riwayat disebutkan seorang wanita, dalam riwayat yang lain disebutkan seorang laki-laki.
Dia masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Karena dia punya kebaikan, dia punya akhlak membantu hewan tersebut memberi minum kepada anjing yang kehausan, dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal disebutkan dalam riwayat dia ini orang yang sangat buruk, seorang pelacur atau seorang pezina, namun karena memiliki kebaikan tersebut dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita berbuat baik kepada manusia? Kepada hewan saja mendapatkan pahala yang besar karena punya akhlak yang baik, punya rasa prihatin, punya rasa peduli kepada sesama. Kalau kepada manusia, masya Allah, lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, kata Nabi Sallam, lebih baik daripada dia beriktikaf di masjid saya ini, ya, selama 1 bulan. Masya Allah. Bayangkan beriktikaf di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pahalanya lebih besar memberi makan orang yang sedang kesulitan. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dan akhlak yang baik ini adalah ciri khas agama Islam. Ciri khas agama Islam yang dikenal oleh musuh-musuh Islam adalah Islam itu mengajarkan akhlak yang baik. Kita ingat ketika Raja Heraklius memanggil Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir. Dia bertanya, karena ada surat Rasulullah SAW masuk kepada dia. Dia bertanya, apakah ada dari bangsa Arab yang berada di tempat ini yang berdagang? Maka mereka hadirkan Abu Sufyan. Ketika itu dia sedang berdagang di tempat tersebut, ya, di Romawi. Maka dia bertanya, apa yang diajarkan oleh Nabi itu, yang diingat oleh Abu Sufyan, dan memang itulah yang menunjukkan setiap saat yang diajarkan oleh Nabi adalah perkara itu, sehingga orang-orang pun mudah mengingatnya, yaitu dia mengajarkan untuk menyambung silaturahim. Dia mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak yatim, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang diingat oleh Abu Sufyan. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW di dalam berdakwah maka fokusnya adalah masalah-masalah akhlak, mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak yang baik. Ini yang harus selalu kita miliki, yaitu memiliki akhlak yang baik. Jadi poinnya dalam hadis ini yaitu berkenaan dengan muraqabah adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Baik, insyaallah masih ada waktu. Hadis yang ketiga, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa alam anna an-nasra ma'as sabra wa anna al-faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini maksudnya ketika itu beliau dibonceng di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan. Dan ini bukti ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali memboncengi sahabat. Ya, ada banyak sahabat, ya, disebutkan sekitar 30-an.
yang dibonceng atau yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya. Nah, ketika posisi mereka berdua di atas kendaraan ini, Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Kata beliau, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Dan ini ketika itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Maka kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak." Dan pengajaran ini pengajaran tentang dasar pondasi agama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki pondasi yang kuat. Ketika dia meminta hanya kepada Allah, ketika berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan sama sekali tidak bersandar kepada manusia. Masya Allah, ini pendidikan yang efeknya luar biasa bagi mental kaum muslimin. Kalau anak-anak kita dididik dengan pendidikan mental seperti ini, maka mereka akan menjadi anak-anak yang mandiri, ya, tidak bergantung kepada siapapun. Karena dari awal sedini mungkin dididik dengan mental yang kuat. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau berharap sesuatu, berharap kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Bayangkan, anak kecil diajari seperti itu untuk membangun mental mereka agar punya pendirian, punya mandiri, ya, kemandirian. Maka kita ingat anak-anak di zaman dahulu, karena model pengajaran Nabi seperti ini, hasilnya luar biasa. Anak-anak yang baru belasan tahun sudah bisa diandalkan. Usama bin Zaid misalkan diutus menjadi panglima ketika itu masih belasan tahun, ya, kalau tidak salah 16 tahun. Usia 16 tahun menjadi panglima perang dan yang menang. Jadi panglima dan menang, mengalahkan musuh. Gimana jadi panglima untuk menyerang musuh, mengatur strategi, anak 16 tahun. Di zaman sekarang ada anak 16 tahun ya masih SMP mungkin ya, atau SMA ya. Bahkan mahasiswa pun, lulus mahasiswa juga banyak yang belum mandiri. Padahal sudah dikuliahkan, selesai kuliah S1, belum bisa mandiri. Umurnya berapa? Ya mungkin 18, 20 tahun atau 21, tapi belum bisa mandiri. Masih mengharapkan kepada orang tua. Karena dari awal mentalnya tidak dibangun. Termasuk sahabat Ibnu Abbas. Beliau ini menjadi ulama, bukan ulamanya zaman sekarang, ulamanya sahabat. Para sahabat itu orang-orang yang berilmu. Nah, di atasnya sahabat ada orang yang lebih berilmu, di antaranya sahabat Ibnu Abbas. Ketika itu usianya masih 15 tahun. 15 tahun sudah jadi ulama, mengeluarkan fatwa, dan yang bertanya itu para sahabat. Masya Allah, ini pendidikan Nabi SAW sangat luar biasa. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Pendidikan kita sekarang ini mungkin ada yang tidak beres, sehingga menghasilkan anak-anak yang tidak punya kemandirian. Lulus SMA belum mandiri, lulus kuliah juga banyak yang belum mandiri. Berarti mungkin ada yang kurang beres dari kurikulumnya, dari cara pendidikannya, mungkin harus dievaluasi. Kenapa? Karena seringkali yang kita pelajari itu tidak sesuai dengan kehidupan, dengan realita kehidupan ini. Kita belajar ini itu, menghabiskan umur untuk belajar pelajaran ini itu, ternyata nggak dipakai sama sekali dalam kehidupan. Kalau Anda ingin masuk kedokteran, ya sejak SMP, sejak SD diajari tentang kedokteran. Insya Allah 4 tahun, 5 tahun sudah bisa jadi dokter. Tapi gara-gara SMP-nya belajar lain, SMA-nya belajar lain, kuliah baru ngambil kedokteran, umurnya habis. Karena pengalaman itu hanya butuh namanya pengalaman itu yang penting ditekuni, butuh beberapa tahun saja orang sudah jadi ahli. Ya, seringkali orang itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, dia jurusan yang lain, pekerjaan yang lain, butuh training berapa bulan bisa kerja.
mengoperasikan mesin ini, mengoperasikan mesin itu, padahal kuliahnya sama sekali nggak menyentuh mesin itu. Bayangkan, coba dari dulu SD dia sudah diajari menyentuh mesin itu, lulus SD sudah bisa kerja. Taib, ini kenapa ini agak panas ya? Taib. Nggak, ini artinya kurikulum kita ini memang harus dievaluasi ya. Buktinya berhasil. Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya jadi ulama di usia dini, jadi panglima perang di usia dini ya. Dan rata-rata para sahabat itu rata-ratanya masih muda ya. Mereka jadi panglima, mereka jadi gubernur dan seterusnya, itu usianya masih muda. Termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal itu diutus ke Yaman, umurnya belum sampai 30 tahun ya, 25an kalau nggak salah. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada anak-anak kaum muslimin sehingga mereka mandiri. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, standar mandiri itu adalah usia balik. Sebagaimana kata Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka usia nikah. Surat An-Nisa ayat 6 ya.
Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka usia nikah. Kalau sudah bisa, serahkan harta mereka. Orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, maka ditahan. Harta ini dipegang oleh saudaranya atau oleh keluarganya. Bahkan kalau tidak ada saudaranya, pemerintah yang memegang harta itu. Uji anak tersebut, anak yatim itu sampai dia usia nikah. Usia nikah itu adalah usia balik. Kalau kita hitung pakai umur, sekitar umur 15 tahun. Kalau umur 15 tahun, udah serahkan hartanya tersebut. Dan Allah menyebutkan usia balik itu dengan usia nikah. Artinya kalau anak itu sudah balik, berarti sudah bisa nikah. Ini anak-anak zaman sekarang udah bolak-balik nggak nikah-nikah. Bukan hanya balik ya, tapi bolak-balik. Tapi nggak nikah-nikah. Ya. Kalau usia nikah itu, usia balik itu 15 tahun, harusnya usia 15 tahun anak itu sudah bisa menikah, sudah mandiri, bisa menghidupi dirinya, sudah bisa menghidupi keluarganya, ya, termasuk para wanitanya. Ya. Wanita-wanita usia 15 tahun, usia balik, sudah bisa menikah, sudah bisa mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak. Itu kalau memang dari awal diajari kerumah tanggaan sejak dini. Ini wanita-wanita zaman sekarang nggak pernah diajari tentang kerumah tanggaan. Dari sekolah dasar, SMP nggak pernah diajari cara memasak, cara rebus air aja nggak pernah diajari. Ya, rebus air sampai gosong, ya sampai sat itu ya. Coba kalau dari sekolah dasar sudah diajari cara memasak, cara mengurus rumah, insya Allah di menengah pertama SMP sudah bisa menikah, 15 tahun sudah bisa menikah. Ya. Usia 20 tahun sudah punya anak 10. Masya Allah. Dan anak-anaknya jadi pahlawan-pahlawan, jadi pendekar-pendekar, jadi mujahid-mujahid, Masya Allah. Nah itu yang diharapkan oleh agama Islam. Ini banyak sekali wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Ibni Abbas. Mungkin kita bacakan di pertemuan akan datang. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang tanyakan. Nah. Terkadang kita itu ketika bersama dengan manusia, ketika kita seperti ini ngaji atau kita sholat berjamaah di masjid, itu kadang kita ingat akhirat, ingat mati, kita semangat untuk beribadah. Tapi ketika kita pulang, ketika keluar dari majelis itu, kita bertemu dengan manusia yang lain, yang itu kita lupa dengan akhirat atau fokus dengan dunia. Itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk juga tanda-tanda kemunafikan itu? Taib. Nah, itu juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ketika kami bermajelis dengan engkau, kami merasakan seperti melihat surga, melihat neraka ada di hadapan kami. Tapi begitu kami pulang ke keluarga, bercengkrama dengan keluarga, melakukan aktivitas dunia, kami tidak merasakan itu. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau merasakan demikian? Kata sahabat ini, betul. Kata Rasulullah SAW, fakadzalikal iman, begitulah keimanan. Ya, begitulah keimanan. Seandainya kalau kalian bisa imannya tinggi terus, imannya naik terus, bisa-bisa kalian bisa berjabat tangan dengan malaikat. Jadi beliau sampai mengatakan, sekarang kalian bisa menyalami tangannya malaikat kalau iman kalian selalu naik terus. Namun kita memang imannya naik turun, ya. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Maka kita butuh tempat-tempat yang membangkitkan keimanan, menaikkan keimanan kita. Di antaranya majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat. Dengan itu iman naik. Dan kalau kita tahu kalau kita jauh dari majelis ilmu, itu akan
mengurangi keimanan, maka kita jangan terlalu jauh dari majelis ilmu. Jadi tidak dipungkiri namanya keimanan itu naik turun. Tapi turunnya itu kalau sampai turun kebablasan, nah itulah yang tidak muraqabatullah. Jadi imannya naik itu dia melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, semuanya semangat. Tapi kalau imannya lagi turun, yang sunnah kadang nggak dilakukan. Nah ini masih wajar, masih wajar. Tapi kalau ketika imannya turun sampai yang wajib juga dia tinggalkan, nah ini sudah tidak wajar. Ya ini sudah kebablasan. Nah ini jangan sampai. Jadi kata para ulama juga pentingnya kita itu punya amalan yang wajib dan punya amalan-amalan yang sunnah. Karena di saat amalan yang sunnah itu di saat kita futur, di saat iman kita lemah, amalan yang sunnah lah yang mungkin tidak kita lakukan, tapi amalan yang wajib masih tetap lakukan. Dan terus imannya akan naik lagi ketika dia mengisinya dengan ilmu, mengisinya dengan nasihat dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Sampun? Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.